Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula puasanya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa-puasa sebelumnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai puasa di bulan Ramadan ini bisa selesai dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kali ini, mata pelajaran matematika, kita akan belajar tentang penyajian data. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini, pekan lalu Pak Guru telah membagikan materi tentang pengumpulan data. Nah, sebelum data itu dikumpulkan, tentu kita harus mengetahui apa itu data. Nah, pada pertemuan sebelumnya anakku sekalian, kalian sudah mempelajari apa itu data. Ada yang masih ingat apa itu data? Ya, benar sekali. Jadi data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya, Pak Guru juga telah membagikan bahwa data itu ada berbagai macam, ya. Ada menurut cara memperolehnya, ada menurut sumbernya, ada menurut sifatnya, dan menurut waktu pengumpulannya. Ya, jadi kalau menurut cara memperolehnya itu ada namanya data sekunder, ada data primer, ya. Begitu juga dengan eh, menurut sumbernya. Nah, menurut sumbernya itu anak-anakku sekalian, ada data internal, ada data eksternal. Yang ketiga ada menurut sifatnya. Ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau menurut sifatnya itu ada namanya data kualitatif dan ada data kuantitatif. Dan yang keempat ada menurut waktu pengumpulannya. Jadi kalau menurut waktu pengumpulannya ada data berkala, biasa-biasa distilahkan dengan time series, dan ada data cross section atau incidental. Nah, anak-anakku sekalian, data itu dikumpulkan dengan berbagai macam cara atau metode. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar juga ada 4 metode yang sudah dipelajari, yaitu ada dengan cara tes, ada dengan cara bertanya langsung atau wawancara langsung, ada dengan cara pembagian angket atau isian singkat, ada juga dengan pencatatan langsung atau pengamatan. Ya. Kalau metode dengan cara tes itu biasanya data itu diperoleh berdasarkan informasi tentang hasil ulangan. Misalnya itu eh, data tentang informasi hasil ulangan. Apakah itu ulangan harian atau ulangan umum ataukah ulangan nasional. Kalau bertanya langsung atau wawancara langsung, dengan cara wawancara langsung maksud saya. Jadi contohnya itu sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Misalnya kita ingin mengetahui kesukaannya teman kita. Misalnya data tentang nama buah-buahan yang disuka. Misalnya si A menyukai apel, si B menyukai rambutan ataukah buah-buahan lainnya. Nah, itu kalau kita ingin mengetahui nama buah-buahan yang disukai harus tentunya harus ditanya langsung atau wawancara langsung. Dan yang keempat yaitu dengan pencatatan langsung atau pengamatan. Ya, misalnya kalau kita ingin mengukur tinggi badan seseorang atau berat badan seseorang, tentunya kita harus
mengamati langsung. Ya, mengamati langsung ya tentunya diukur langsung apakah berat badannya atau tinggi badannya. Nah, hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang penyajian data. Jadi, setelah data itu dikumpulkan, maka seterusnya adalah data itu harus disajikan. Nah, bagaimana cara menyajikan data? Nah, setidaknya ada 4 cara yang biasa dilakukan, yaitu data itu disajikan dalam bentuk daftar, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Jadi tadi dalam bentuk daftar, kemudian dalam bentuk tabel, kemudian data juga disajikan dalam bentuk diagram. Nah, ini diagram, ada diagram batang dan diagram garis. Nah, anak-anakku sekalian, kalau data itu disajikan dengan 4 cara, ini secara umum biasa dilakukan. Nah, untuk hari ini kita belajar hanya pada penyajian data dalam bentuk daftar saja dulu. Nah, karena kalau kita pelajari keempat-empatnya hari ini mungkin waktu kita tidak cukup. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana data itu disajikan dalam bentuk daftar. Nah, coba diperhatikan anakku sekalian. Jadi setelah data itu dikumpulkan, maka data itu disajikan dalam bentuk, salah satunya cara dengan bentuk daftar. Ada sebuah contoh ini di atas. Perhatikan anakku sekalian, coba diperhatikan. Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Jadi Benny menanyakan kepada teman-temannya tentang tinggi badan mereka. Dan Benny menuliskannya di papan tulis. Teman Benny itu ada 30 orang. Setelah didaftar dan dituliskan di papan tulis, datanya sebagai berikut. Nah, ini anak sekalian, jadi datanya seperti ini. Ini. Ya. Ada mulai dari tinggi badan 140, ada 142, 138. Ya, sekali lagi anak sekalian, data ini disajikan dalam satuan sentimeter. Jadi data tinggi badan ini disajikan dalam satuan sentimeter. Jadi teman Benny ini ada 30 orang, ya, ada tinggi badannya 140, 142 cm, 138, 150, 155, 156, 165, 148, 145, 157, 158, 162, 154, 156, 155, 149, 151, 152, 152, 157, 160, 153, 154, 163, 150, 140, 142, 138, 150, dan 160. Dari data di atas diperoleh tinggi badan tertinggi anakku sekalian, yaitu 165 cm. Itu yang tertinggi, ya. Jadi yang tertinggi ini. Dan data terendah 138. Nah, ini dia. Nah, anak-anakku sekalian, data itu sudah disajikan dalam bentuk daftar. Nah, belum selesai sampai di sini anak-anakku sekalian. Setelah disajikan atau setelah didaftar, ya, maka
bagaimana cara membaca data itu? Nah, jadi setelah disajikan, ya tentu kita harus atau ke orang lain untuk bisa mengetahui data apa isinya data itu, tentunya orang lain harus membaca data itu dan menafsirkannya. Nah, di dalam menafsirkan data dari sebuah daftar, iya, terlebih dahulu kita lakukan dengan cara urutkan dulu datanya. Jadi datanya harus diurutkan dulu. Jadi tadi kan belum berurutan, anak sekalian, coba diperhatikan. Ini belum berurutan ini. Ada 140, kemudian ada 132, kemudian 150, kemudian 155. Ini belum berurutan. Nah, sekarang kalau kita ingin membaca data dengan baik dan ingin menafsirkannya, tentu data itu harus diurutkan dulu supaya data itu jelas, mudah dipahami. Ya, diurutkan seperti ini urutannya. Ya, ini. Jadi data itu diurutkan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, dari 138 dan 100 tertinggi sampai 165. Nah, anak sekalian, setelah dibaca datanya, tentu kita harus tafsirkan atau orang lain menafsirkannya. Nah, bagaimana menafsirkannya? Tentunya mereka mulai dari data terendah. Data terendah ada berapa orang? Data tertinggi ada berapa orang? Begitu juga dengan data yang dengan nilai sekian. Misalnya, data terendah 138 cm, ada 2 anak. Data tertinggi ada 165 cm. Data tertinggi ada 165 cm. Itu ada berapa anak? Ada 1 anak. Begitu juga dengan data yang tinggi badannya 140 ada 2 anak, 142 ada 2 anak, 143 1 anak, 145 1 anak, 148 1 anak, 159 1 anak, 150 3 anak, 151 1 anak, 152 2 anak, 154 2 anak, 155 2 anak, 156 2 anak, 157 2 anak, 158 1 anak, 160 2 anak, 162 1 anak, 163 1 anak, dan 165 1 anak. Ya, begitu cara menafsirkannya. Jadi sesuaikan data yang ada. Jadi datanya harus benar. Jadi setelah ditafsirkan, maka kita orang lain bisa tahu, oh ternyata data tinggi badan yang memiliki tinggi badan 138 itu ada 2 anak. 165 data tertingginya, oh itu ada 1 anak. Ya. Sekira itu anak-anakku sekalian. Ada pertanyaan? Ya, baik. Mungkin sebentar bisa ditanyakan secara jelas di kolom komentar atau di chat langsung melalui WhatsApp. Untuk mengetahui pemahaman kalian, Pak Guru akan memberikan sebuah latihan untuk mencoba apakah materi hari ini anakku sekalian sudah pahami atau belum. Jadi ada 3 nomor. Nomor 1 tentang data hasil ulangan harian matematika kelas 5. Jadi pertanyaannya, dari data di atas tulislah dalam bukumu daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Pertanyaan kedua, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Yang kedua, ada juga data hasil nilai ulangan harian matematika, tapi pertanyaannya ditambah. Pertanyaan yang berbeda ini. Pertanyaan pertama, dari data di atas tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Kemudian kedua, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah, dan tambahannya urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Dan yang ketiga, ada data tentang hasil penjualan barang-barang koperasi sekolah selama 6 hari. Ya, pertanyaannya juga ada 3.
Jadi datanya itu disusun dalam bentuk kolom dan baris. Pertanyaan kedua, carilah nilai tertinggi dan nilai terendah sama seperti tadi. Dan yang ketiga, urutan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Saya kira itu anak-anakku sekalian. Demikian materi hari ini. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui WhatsApp ataukah video rekaman suara atau melalui kolom komentar di Classroom. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.